hambatan berkonsentrasi dalam menghafalkan Al-Quran. Yang pertama, pikiran yang selalu bercerai-berai. Sesungguhnya kebanyakan kita akan merasa kesulitan untuk berkonsentrasi ketika ada kegaduhan, suara-suara bising, dan bertelepon. Semua ini bisa memecahkan konsentrasi kita. Apalagi kita sedang menghafal, dibutuhkan suasana yang kondusif dan jauh dari kebisingan, karena otak kita tidak akan bisa menolak dan membayangkan segala sesuatu yang kita dengar dan yang kita lihat. Jika kita menghafal di tempat yang bising oleh suara kendaraan bermotor misalnya, biasanya memori otak kita akan terganggu dan sulit untuk fokus terhadap hafalan. Akibatnya, pikiran kita akan bercerai-berai. Yang kedua, kurang latihan dan praktik. Sesungguhnya konsentrasi adalah seni atau keterampilan. Oleh karena itu, kita tidak mungkin menguasainya jika kita tidak berusaha untuk melatih, mempelajari, dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari. Kurangnya perhatian dan tidak fokus. Sebagian orang memiliki kesibukan yang banyak dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka bisa membuat tenaga mereka berhamburan. Mereka berusaha untuk melakukan atau memikirkan banyak hal yang pada satu waktu secara bersamaan. Seringnya menunda. Nanti saja. Waktu kan masih panjang. Nanti kalau sudah tidak sibuk lagi, saya akan menghafal Al-Quran. Kata-kata seperti ini mungkin kita ucapkan dan membenarkan tindakan kita dalam menunda. Kita sering terjebak pada kebiasaan mengulur-ulurkan waktu meski kita tidak tahu apakah kita diberi jatah waktu yang panjang oleh Allah SWT untuk memiliki ataupun tidak. Bagaimanapun juga masalah hanya untuk menjangkau keadaan di mana dan jam berapa kita akan pulang. Yang kelima, tidak jelasnya rencana dan tujuan. Karena saking tidak mampu berkonsentrasi, kadang menyebabkan kita tidak dapat juga memetakan perencanaan-perencanaan dalam kehidupan ini. Akibatnya kita juga tidak akan tanpa arah tertentu. Tidak ada gambaran yang jelas, rencana yang jelas pada pikiran kita, sehingga tidak sedikit orang yang hidupnya hanya dilalui saja tanpa tahu untuk apa dan mau apa ya hidup ini. Mereka akan hidup mengikuti aliran saja. Yang keenam, menumpuknya hal-hal yang menjadi prioritas dalam pikiran. Sesungguhnya, ketidakmampuan sebagian kita untuk berkonsentrasi bukan timbul dari kegagalan kita dalam memilih rencana tertentu. Akan tetapi, hal itu disebabkan karena mereka memilih rencana yang banyak, tanpa tahu mana pekerjaan yang lebih diutamakan dan hal-hal yang terpenting dari hal yang penting. Yang ketujuh, kelelahan dan menderita sakit. Konsentrasi kita akan terwujud manakala pikiran dan cara pandang kita mampu mewujudkannya. Apabila kita merasa letih, lelah, atau menderita sakit, maka niscaya kita tidak akan memiliki tenaga yang cukup untuk menggunakan kemampuan pikiran kita untuk mulai menghafalkan Al-Quran. Yang kedelapan, emosional, tanpa berusaha mencari jalan keluar. Ketika kita tidak berkonsentrasi pada suatu waktu, maka sesungguhnya hal itu bukan disebabkan ketidakmampuan kita untuk berkonsentrasi, akan tetapi hal itu disebabkan karena adanya problem, masalah besar yang memerlukan seluruh perhatian kita, tanpa perlu bagi kita untuk meninggalkan kewajiban yang saat itu harus kita lakukan, lalu berpindah mengerjakan kewajiban yang lainnya. Dan yang terakhir, ke-9, situasi yang negatif. Situasi negatif dianggap sebagai penghalang yang paling kuat dari semua penghalang yang ada, karena manusia dapat berubah sesuai keyakinannya. Apabila kita yakin bahwa akal kita tidak bisa berkonsentrasi, maka pada saat itulah mencerminkan kondisi kita bahwa memang kita tidak bisa, karena apa yang kita pikirkan tentang diri kita, maka itulah kita. Namun bila kita terbelenggu oleh batasan-batasan pikiran kita, maka kondisi kita tidak akan lebih dari apa yang kita pikirkan. Hal ini juga sebagaimana Allah berfirman, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum selain kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.